Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Sahabat Al-Muttaqin dimanapun Anda berada, di hari ini kita patut bersyukur dan wajib memuji Allah Subhanahu wa taala karena kita telah sampai di bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh kebaikan, bahkan bulan yang tidak ada di bulan yang lainnya seperti hanya bulan ini. Ada syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syariat yang agung yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syariat tersebut adalah syariat siam, yaitu puasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Puasa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada orang-orang yang beriman, yang diwajibkan pula kepada orang-orang sebelum kalian saat ini. Dan tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sahabat Al-Muttaqin dimanapun Anda berada, kalau saya lihat puasa itu adalah sebuah fursah, sebuah kesempatan bagi kita. Kalau kesempatan di dalam kehidupan kita itu banyak ya, bahkan ada kesempatan seseorang mendapatkan beasiswa pendidikan, seseorang mendapatkan kesempatan untuk bekerja di sebuah instansi, dan biasanya kesempatan tersebut akan mendatangkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Oleh karena itu, setiap kesempatan, baik itu kesempatan kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat, hendaknya kita menyambutnya dengan baik. Karena sebuah kesempatan tidak diberikan kepada orang lain, tapi terhadap kita. Tidak semua orang lain mendapatkan kesempatan tersebut. Begitupun kesempatan kita dalam berpuasa, belum tentu orang lain mendapatkannya. Karena kita bisa cek di dalam beberapa hadis disebutkan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Man shoma Ramadan, barang siapa yang saum pada bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan atas dasar iman dan juga atas dasar ingin mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini sebuah kesempatan, ini adalah sebuah fursah bagi kita. Dan bagi orang yang melalaikan sebuah kesempatan, akan datang kejelekan-kejelekan berikutnya. Oleh karena itu, sambutlah kesempatan ini dan jauhkan bentuk tindak tanduk kita berupa penglalaian, berupa tidak menyambut kesempatan yang ada. Takutnya jatuh pada sebuah doa yang disampaikan oleh Jibril dan juga bisa diaminkan oleh Rasulullah SAW. Pernah dengar cerita Jibril mengaminkan atau berdoa terhadap orang-orang yang disebutkan dalam hadisnya dan diaminkan oleh Rasulullah SAW? Ketika Rasulullah SAW menaiki tangga yang pertama, beliau amin. Tangga yang kedua, amin. Tangga yang ketiga, beliau mengucapkan amin.
ketika beliau hendak menyampaikan pidatonya atau khutbahnya, maka para sahabat yang lain yang melihat yang ada pada kesempatan itu heran, kenapa Rasulullah SAW tiba-tiba mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Lalu para sahabat bertanya, amanta ya Rasulullah, amanta ya Rasulullah, apakah engkau mengucapkan amin? Maka Rasulullah SAW menjawab, naam, ya, aku mengucapkan amin. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan, atani Jibril, Jibril telah datang kepadaku. Kemudian Rasulullah Jibril itu berkata, dan kata Jibril itu adalah doa. Dalam beberapa riwayat disebutkan bu'dan katanya. Ataupun juga ada lagi yang mengucapkan atau disebutkan roghima anfun. Artinya kalau bu'dan di teks itu artinya jauhlah. Bu'dan, pernah dengar kata ba'id? Kalau bu'dan berarti jauhlah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Man adroka Ramadan, barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan, falam yughfar lahu, dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hadis yang lain, rogima anfun, di dalam maknanya adalah khoba au khosaro, artinya adalah rugi, minimal artinya adalah rugi. Tadi yang beratnya adalah bu'dan, jauhlah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah Anda didoakan oleh Jibril rugi ataupun jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan diaminkan oleh Rasulullah SAW? Waliyadzubillah. Udah rugi, kita tidak dapat ampunan dan juga tidak atau didoakan oleh Jibril supaya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian naik lagi ke tangga berikutnya, dan Jibril itu berdoa, bu'dan man adroka walidayhi falam yudkhilahu al-jannah. Jauhlah dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun rugi atau celaka orang yang menjumpai kedua orang tuanya. Dan dalam hadis disebutkan al-kibar, dan keduanya tersebut adalah dalam keadaan tua renta. Dan ini tidak menjadikan orang tersebut mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka didoakan oleh Jibril supaya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ketika Rasulullah SAW menaiki tangga yang ketiga, beliau mendengar Jibril berkata, bu'dan man adroka man dzukirta man dzukira ismuka falam yusalli alaik. Jauhlah dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala barang siapa yang disebutkan nama engkau wahai Rasulullah SAW dan dia tidak mengucapkan salam dan dia tidak mengucapkan sholawat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka didoakan oleh Jibril supaya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya kita mudah-mudahan bisa menjauhi hal-hal yang menyebabkan kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan jadi pelajaran untuk kita bisa menggunakan bulan Ramadan ini agar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.